FIFA putuskan negara Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2027. Israel juga diputuskan dilarang ikut serta sehingga Indonesia aman jadi dari serangan ormas putih FPI. Indonesia sukses kalahkan negara-negara kuat dunia pesaing untuk bidding jadi harapanku. Di sisi lain, salah satu raksasa minyak dunia ini terang-terangan dukung Indonesia kayak begini. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super duper bahagia. Tepat diputuskan tadi malam. Terima kasih Ibu anggota DPR Pro Rakyat Ibu Hetifah. Di luar dugaan, sampaikan rahasia kejutan besar soal naturalisasi Kevin Dix. Langsung bisa tampil lawan Jepang dengan cara hebat ini. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Hahaha, ini jelas kekuatan luar biasa netizen fans Timnas Indonesia. AFC putuskan ganti wasit di laga Timnas Indonesia versus Jepang, yang diberitakan awalnya akan dipimpin wasit asal Qatar. Kini alhamdulillahnya digantikan wasit asal Iran dan Uzbekistan yang diharapkan bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Rahasia ini dibocorkan langsung oleh Sekjen. Penasaran dengan ulasan selengkapnya? Tonton video sampai selesai. Jelas saking cintanya dengan Indonesia, kiper utama andalan skuad Garuda Maarten Paes telah mendarat dengan mulus di Jakarta. Menjadi yang paling awal datang untuk persiapan hadapi Jepang dan Arab Saudi minggu depan. Kok bisa begitu? Begini kronologinya. Memang ini benar-benar pelatih super jenius. Ternyata ini alasan luar biasa cerdas Shin Tae-yong panggil pemain U22 untuk berlaga di Piala AFF Senior. Sampai bikin pengamat sepak bola nasional berinisial YK ini dibuat kagum. Padahal pengamat ini sempat dijuluki lokal prat. Penasaran? Simak ya kabar bahagianya admin yakin 100 akan sangat gemba mendengar kabar super baik ini. Wow, benar-benar kejutan. Kabar super duper bahagia. Mes Hilgers akhirnya tiba di Jakarta, Indonesia untuk persiapan jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi sekitar 11 November 2024 dibocorkan langsung oleh sosok asal Korea ini. Sekaligus mematahkan info kalau Mes Hilgers ternyata sudah sembuh dari cedera. Memangnya apa yang terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Wow, mantap auto gemparkan Eropa dini hari tadi. Yes, mantap akhirnya fans Timnas Indonesia bisa tidur dengan nyenyak. Usai disahkan di rapat paripurna DPR RI, tepat tadi malam Kevin Dix langsung tampil memukau di Eropa. Cetak gol penyelamat Copenhagen. Wah, kok bisa begitu? Fans Timnas Indonesia bisa mendadak bangun berpesta pora ini merayakannya. Ini penjelasannya. Shin Tae-yong wajib super waspada, jelas dibantu langsung oleh Calvin Verdonk. Satu striker andalan Jepang ini bisa jadi ancaman serius untuk lini pertahanan Timnas Indonesia yang dikawal Martin Paes. Berinisial KO. Bermain di klub yang sama dengan Calvin. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Kabar cedera yang mengejutkan dibantah Malut United, kembar Sayuri siap menembus Timnas Indonesia. Malut United akhirnya angkat bicara soal isu cedera yang menimpa Yakob dan Yanci Sayuri. Kembar fenomenal ini mengaku siap bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bisakah keduanya meraih impian besar untuk mengenakan seragam Timnas Indonesia? Yuk simak pengakuan mengejutkan mereka. Tom Haye cetak sejarah di Almere City, kini siap tunjukkan kualitasnya untuk Timnas Indonesia. Gelandang asal Belanda ini baru saja mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi pemain terbaik dan meraih nilai tertinggi di Almere City. Kini Tom Haye semakin mantap untuk tampil di level internasional bersama Timnas Indonesia. Bagaimana ia mempersiapkan diri untuk tantangan baru ini? Simak fakta bahagianya.
Mantap, langsung jadi sasaran amukan keras netizen fans Timnas Indonesia. Anggota DPR kritik keras kebijakan naturalisasi di Timnas Indonesia, banyak atlet lokal yang bisa bersinar. Anggota Komisi X DPR RI memberikan kritik pedas terhadap kebijakan naturalisasi yang terus dilakukan oleh Timnas Indonesia. Menurut mereka, Indonesia tidak miskin atlet berbakat dan seharusnya fokus pada pengembangan talenta lokal. Apa alasan dibalik pernyataan ini? Simak ulasannya hanya di sini. Piala AFF Senior 2024 semakin menarik, media Vietnam bersorak Timnas Indonesia kirim skuad U22. Keputusan Timnas Indonesia mengirim skuad muda U22 ke Piala AFF Senior 2024 memunculkan reaksi positif dari media Vietnam. Mereka melihat peluang untuk kemenangan Vietnam yang notabene negara mereka semakin besar. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Tonton video sampai selesai. Bisa gegerkan Asia Tenggara. Timnas Indonesia U22 sukses buktikan diri, fans Thailand sebut federasi mereka culun tak berani ikuti PSSI. Timnas Indonesia yang dihuni para pemain muda U22 di Piala AFF Senior semakin menunjukkan taringnya di kancah internasional. Sementara itu, reaksi mengejek datang dari fans Thailand yang merasa federasi mereka tak cukup berani mengikuti langkah PSSI. Bagaimana perbandingan dua negara dalam mengelola timnas mereka? Temukan jawabannya hanya di sini. PSSI tegaskan tidak ada pemain keturunan yang dibayar atau disewa untuk bela timnas Indonesia. PSSI menegaskan bahwa mereka tidak membayar atau menyewa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa alasan dibalik pernyataan tegas ini? Simak klarifikasi lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. FIFA putuskan negara Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2027. Israel juga diputuskan dilarang ikut serta sehingga Indonesia aman jadi dari serangan ormas putih FPI. Indonesia sukses kalahkan negara-negara kuat dunia pesaing untuk bidding jadi harapanku. Di sisi lain, salah satu raksasa minyak dunia ini terang-terangan dukung Indonesia kayak begini. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo bertemu dengan Menteri Pendidikan Uni Emirat Arab DR, Ahmad Belhoul Al-Falasi. Dalam pertemuan itu, Menteri Ahmad Belhoul menyampaikan dukungan dari UEA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA. Pada pertemuan itu, Ahmad Belhoul Al-Falasi yang juga General Authority of Sports Uni Arab Emirates memberikan dukungan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U20 pada 2027. UAE dengan senang hati mendukung pencalonan Indonesia untuk Piala Dunia U20 di tahun 2027, kata Menteri Ahmad Belhoul seperti dalam keterangan Kemenpora RI. Seperti diketahui, pagelaran Piala Dunia U20 diadakan 2 tahun sekali. Pada 2025, PDU 20 akan digelar di Chili. Sebenarnya pada tahun 2023, Indonesia sempat ditunjuk menjadi tuan rumah PDU 20. Namun, FIFA membatalkan dan menunjuk Argentina sebagai tuan rumah. Sementara itu, Menpora Dito berharap agar Indonesia bisa menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20. Terlebih, Indonesia sudah siap untuk menggelar Piala Dunia U20 dari segala hal. Semoga cita-cita kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 bisa terwujud. Secara infrastruktur tentu kita sudah siap karena kita pernah hampir menjadi tuan rumah pada 2023, katanya. Dito mengajak masyarakat untuk sama-sama berdoa. Dia tahu bahwa masyarakat Indonesia ingin agar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
Saya mengajak kepada semua masyarakat Indonesia untuk berdoa agar niat baik ini segera terwujud dan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2027, katanya. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super duper bahagia. Tepat diputuskan tadi malam. Terima kasih Ibu anggota DPR Pro Rakyat Ibu Hetifah. Di luar dugaan, sampaikan rahasia kejutan besar soal naturalisasi Kevin Dix. Langsung bisa tampil lawan Jepang dengan cara hebat ini. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Kevin Dix, calon pemain timnas Indonesia yang kini membela klub FC Copenhagen, akan segera menjadi warga negara Indonesia. Rencananya prosesi pengambilan sumpah WNI Kevin Dix akan digelar pada Kamis 7 November 2024, namun tidak di Indonesia, melainkan di Denmark. Keputusan untuk mengadakan prosesi sumpah di luar negeri ini diambil dengan tujuan mempercepat administrasi agar Kevin Dix bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat pada 15 November 2024 mendatang, Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa pemilihan Denmark sebagai lokasi sumpah WNI Kevin Dix ini adalah langkah yang efisien dan memudahkan proses. Tanggal 15 November pertandingan lawan Jepang, tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya pindah federasi. Tanggal 7 juga disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI, ungkap Hetifah pada Senin 4 November 2024. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang menambahkan bahwa pengambilan sumpah akan dilaksanakan pada 7 November. Dia berharap dengan langkah cepat ini, Kevin Dix bisa segera memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya, disumpah pada 7 November, lagi proses di DPR ini, besok selesai, ujar Yunus. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga memberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan Denmark sebagai tempat pengambilan sumpah. Kevin Dix saat ini bermain di FC Copenhagen, klub Liga Denmark. Dengan disumpah di sana diharapkan semua proses administratif bisa lebih cepat selesai. Rencana di Denmark. Pastinya kita menunggu proses yang dilakukan di DPR selesai, baru setelah itu akan kita kejar untuk pelantikannya, ujar Dito. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah cepat ini akan memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, ini jelas kekuatan luar biasa netizen fans timnas Indonesia. AFC putuskan ganti wasit di laga timnas Indonesia versus Jepang, yang diberitakan awalnya akan dipimpin wasit asal Qatar. Kini alhamdulillahnya digantikan wasit asal Iran dan Uzbekistan yang diharapkan bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Rahasia ini dibocorkan langsung oleh Sekjen. Penasaran dengan ulasan selengkapnya? Tonton video sampai selesai. PSSI berharap kepemimpinan wasit asal Iran, Bonyadifard Mo'od, pada laga timnas Indonesia melawan Jepang dapat berlangsung secara adil dan tanpa keberpihakan. Laga yang sangat krusial ini menjadi penentu bagi Garuda dalam usaha mereka untuk melanjutkan langkah ke Piala Dunia 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan harapannya agar wasit dapat memimpin dengan tegas dan adil tanpa menimbulkan kontroversi seperti yang terjadi pada pertandingan Indonesia melawan Bahrain sebelumnya. Yunus menegaskan bahwa PSSI sangat mengandalkan keadilan wasit pada laga penting ini dan tidak ingin insiden seperti yang terjadi pada laga sebelumnya terulang. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea. Kami sampaikan itu. Untuk laga kita melawan Jepang dari Iran Bonyadifard Mo'od, yang lawan Arab Saudi dari Uzbekistan Lutfulin Rustam, ungkap Yunus. Meskipun Bonyadifard Mo'od berasal dari negara yang bersahabat dengan Indonesia, Yunus menegaskan bahwa PSSI tidak mengharapkan bantuan, melainkan netralitas. Untuk VAR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami. Yang pasti keinginan kami terobati karena kita tahu bersama Iran bersahabat dengan kita. Kita tidak berharap mereka membantu tapi mereka netral, tambahnya. Dengan harapan tersebut, PSSI berharap pertandingan melawan Jepang bisa berlangsung dengan fair play.
demi menjaga integritas kompetisi dan peluang Indonesia untuk meraih hasil terbaik. Bagaimana menurut kalian, apakah wasit bisa memimpin dengan adil tanpa ada keberpihakan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jelas saking cintanya dengan Indonesia, kiper utama andalan skuad Garuda Maarten Paes telah mendarat dengan mulus di Jakarta. Menjadi yang paling awal datang untuk persiapan hadapi Jepang dan Arab Saudi minggu depan. Kok bisa begitu? Begini kronologinya. Maarten Paes membagikan momen tengah menjalani penerbangan menuju Indonesia lewat Instastory di Instagram pribadinya. Kiper FC Dallas itu mengunggah foto dirinya di dalam pesawat dengan simbol pesawat dan bendera merah putih yang menyertai unggahannya. Unggahan tersebut menandakan bahwa Paes tengah dalam perjalanan menuju Indonesia, namun agenda pastinya di tanah air masih belum diketahui. PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia dijadwalkan untuk berkumpul di Jakarta 5 hari sebelum pertandingan melawan Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga tersebut merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Merujuk pada pernyataan Arya, tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan berkumpul mulai 10 November. Sementara itu, Maarten Paes sudah tiba lebih awal di Indonesia. Hal ini tentu saja tak lepas dari kenyataan bahwa Paes sudah tidak memiliki agenda bersama FC Dallas setelah timnya gagal lolos ke babak playoff Major League Soccer. Dengan situasi tersebut, Paes memiliki banyak waktu luang di Indonesia yang bisa dimanfaatkannya untuk beristirahat atau menikmati liburan sebelum bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Jepang. Apa pendapat kalian tentang keputusan Maarten Paes datang lebih awal ke Indonesia? Apakah ini memberi keuntungan bagi persiapan timnas Indonesia? Ayo, tuliskan komentar kalian di bawah. Memang ini benar-benar pelatih super jenius. Ternyata ini alasan luar biasa cerdas Shin Tae-yong panggil pemain U22 untuk berlaga di Piala AFF Senior. Sampai bikin pengamat sepak bola nasional berinisial YK ini dibuat kagum. Padahal pengamat ini sempat dijuluki lokal prat. Penasaran? Simak ya kabar bahagianya admin Yakin 100 akan sangat gemba mendengar kabar super baik ini. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Yusuf Kurniawan menilai keputusan Shin Tae-yong yang memilih pemain U23 untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sebagai bagian dari upaya membentuk generasi baru. Shin menegaskan tidak akan menggunakan pemain senior dalam turnamen ini dan lebih memilih pemain U22 untuk menghadapi kompetisi di Asia Tenggara. STY itu makin kesini makin ketebak. Dia itu tidak tertarik untuk mendevelop pemain-pemain senior domestik yang mungkin dia pikir susah mengubah mindset dan mentalitasnya. Dia dari awal mengedepankan pemain-pemain muda. Itu yang menjadi alasan dia memotong generasi. Sekarang dia coba buat generasi baru dengan U22 ini di Piala AFF, ujar Yusuf. Dalam pandangan Yusuf, pemain U23 memiliki potensi masa depan yang lebih cerah. Jika mereka terus berkembang, para pemain muda ini bisa dipromosikan ke tim senior. Mungkin dia lihat pemain U23 punya harapan di masa depan. Kalau senior kan sudah agak sulit. Kalau U23 masih kepegang. Apalagi anak-anak yang pernah dia pegang pas di U20. Jadi ini memudahkan tambahnya. Yusuf juga menilai bahwa Piala AFF kini sudah kurang bergengsi meskipun Indonesia belum pernah juara di ajang ini. Kau senior target karena belum pernah juara AFF, tetapi setelah itu mau apa? Kan tidak ada kecuali kebanggaan semu saja. STY ini sudah mikir jauh melompat, ungkapnya. Menurutnya Piala AFF lebih cocok untuk mematangkan pemain muda, bukan untuk mengejar prestasi, karena Indonesia kini harus fokus pada Piala Asia dan Piala Dunia. Apa pendapat kalian tentang keputusan Shin Tae-yong ini? Apakah ini langkah yang tepat untuk masa depan timnas Indonesia? Yuk beri komentar kalian. Wow, benar-benar kejutan. Kabar super duper bahagia.
Maes Hilgers akhirnya tiba di Jakarta, Indonesia untuk persiapan jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi sekitar 11 November 2024 dibocorkan langsung oleh sosok asal Korea ini. Sekaligus mematahkan info kalau Maes Hilgers ternyata sudah sembuh dari cedera. Memangnya apa yang terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memastikan bahwa Maes Hilgers akan tetap bergabung dengan skuad Garuda untuk menjalani sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil meski bek FC Twente Enschede tersebut baru saja mengalami cedera hamstring dalam laga terakhirnya di Eredivisie. Cedera yang dialami Hilgers terjadi saat pertandingan melawan Willem II Tilburg pada akhir pekan lalu. Pemain berusia 23 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah sebelumnya sempat terlihat kesakitan di lapangan. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa Hilgers akan segera pulih dan dapat memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia. Dia akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada 11 November nanti, kata Shin Tae-yong di Tangerang Senin sore tadi. Lantas, apakah Hilgers akan siap tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada pertengahan November mendatang? Shin Tae-yong masih enggan memberikan kepastian. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan, tergantung kondisinya nanti, ungkap Shin Tae-yong. Seperti diketahui, pertandingan melawan Jepang akan menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke putaran final Piala Dunia. Apakah kalian percaya Hilgers bisa pulih tepat waktu? Atau apakah ini bisa memengaruhi kesiapan Timnas Indonesia? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Wow, mantap auto gemparkan Eropa dini hari tadi. Yes, mantap, akhirnya fans Timnas Indonesia bisa tidur dengan nyenyak. Usai disahkan di rapat paripurna DPR RI, tepat tadi malam Kevin Dix langsung tampil memukau di Eropa. Cetak gol penyelamat Copenhagen. Wah, kok bisa begitu? Fans Timnas Indonesia bisa mendadak bangun berpesta pora ini merayakannya. Ini penjelasannya. Kevin Dix tampil moncer jelang dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam pertandingan terbaru bersama FC Copenhagen, ia mencetak gol melalui tendangan penalti saat timnya ditahan imbang 2-2 oleh Silkeborg. Laga tersebut digelar di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark pada Selasa dalam kurung 5 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Denmark 2024 hingga 2025. FC Copenhagen membuka keunggulan melalui gol cepat Andreas Cornelius pada menit kedua, namun Silkeborg berhasil membalas lewat penalti Tony Adamson pada menit ketiga. Memasuki injury time, Kevin Dix menyelamatkan 1 poin untuk timnya dengan mengeksekusi penalti pada menit ke-1. Sayangnya, Silkeborg kembali mencetak gol penyeimbang lewat Alexander Simmelhage pada menit ke-9 dan skor pun berakhir 2-2. Meski timnya gagal meraih kemenangan, penampilan Kevin Dix tetap mencuri perhatian. Calon bek Timnas Indonesia itu mendapatkan penilaian 8,7 dari SofaScore, situs statistik ternama. Selain mencetak gol, Kevin mencatatkan 128 sentuhan bola, mencatatkan akurasi umpan 91% dan memberikan 4 umpan kunci. Ia juga mengirimkan 19 umpan panjang yang berbahaya ke pertahanan lawan. Dalam urusan bertahan, Kevin tak kalah impresif dengan 1 tackle krusial, 4 duel, 3 diantaranya sukses, dan 1 duel udara yang berhasil dimenangkannya. Hasil imbang ini menjadi yang kelima bagi FC Copenhagen di musim ini, membuat mereka tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga Denmark 2024 hingga 2025. Dengan penampilan yang terus konsisten, Kevin Dix semakin menunjukkan kualitasnya sebagai calon pemain andalan Timnas Indonesia. Apakah kalian juga semakin yakin dengan kontribusinya untuk Timnas Garuda? Berikan komentar kalian di bawah. Shin Tae-yong wajib super waspada, jelas dibantu langsung oleh Calvin Verdonk. 1 striker andalan Jepang ini bisa jadi ancaman serius untuk lini pertahanan Timnas Indonesia yang dikawal Martin Paes. Berinisial KO. Bermain di klub yang sama dengan Calvin. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini.
Timnas Jepang masih memiliki amunisi lain di lini depan meski Ayase udah absen karena cedera. Salah satunya adalah Koki Ogawa, striker yang kini menjadi rekan setim Calvin Verdonk di NEC Nijmegen. Ogawa tampil impresif dalam laga terbaru saat NEC menghancurkan Groningen 6-0 pada pekan ke-11 Liga Belanda 2024/25 di Goffert Stadion malam waktu Indonesia Barat. Striker 27 tahun itu mencetak 2 gol dan 1 assist. Di sisi lain, Verdonk bermain penuh di posisi bek kiri dan menunjukkan performa solid dengan 7 tackle sukses, 2 sapuan, dan 3 intercept. Karena keduanya sering bermain bersama, Verdonk diharapkan bisa mengetahui kelemahan Ogawa yang akan menjadi salah satu ancaman utama di lini depan Jepang. Ogawa menandatangani kontrak dengan NEC Nijmegen pada Juli 2023 dengan status pinjaman selama 1 musim disertai opsi permanen. Di musim pertamanya ia tampil cemerlang dengan mencetak 11 gol dari 31 pertandingan di Liga Belanda 2023/24. Pada 21 Maret 2024, NEC memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian dan memberi kontrak 3 tahun kepada Ogawa. Untuk timnas Jepang, Ogawa sudah bermain 7 kali dan mencetak 7 gol sejak debutnya pada 2019. 2 gol terbarunya masing-masing dicetak ke gawang Bahrain dan Arab Saudi dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah Ogawa akan menjadi ancaman bagi timnas Indonesia di laga mendatang? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kabar cedera yang mengejutkan di bantah Malut United, kembar Sayuri siap menembus timnas Indonesia. Malut United akhirnya angkat bicara soal isu cedera yang menimpa Yakob dan Yance Sayuri. Kembar fenomenal ini mengaku siap bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bisakah keduanya meraih impian besar untuk mengenakan seragam timnas Indonesia? Yuk simak pengakuan mengejutkan mereka. Sempat ada kekhawatiran mengenai kondisi Yakob Sayuri dan Yance Sayuri setelah keduanya ditarik lebih awal dalam laga melawan Persita. Yakob digantikan Riva Lastori pada menit ke-73, sementara Yance digantikan Rio Saputro pada menit ke-89. Kekhawatiran muncul karena pada edisi-edisi sebelumnya, baik Yakob maupun Yance seringkali tidak beruntung dan harus cedera saat dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Namun, kali ini kondisi mereka tidak bermasalah. Dokter Malut United Fras Ardiles mengonfirmasi bahwa tidak ada cedera serius yang dialami keduanya. Kondisi Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita, kata Fras. Kedua pemain pun mengungkapkan kabar baik ini melalui akun Instagram mereka. Puji Tuhan mau mengonfirmasi bahwa kondisi saya baik-baik saja, kata Yakob Sayuri. Sementara itu, Yance juga menyatakan mari mempersiapkan diri dan fokus ke timnas Indonesia. Dengan kabar positif ini, baik Yakob maupun Yance siap bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia dalam persiapan menuju laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian, apakah kedua pemain ini akan memberi dampak positif bagi timnas Indonesia? Yuk beri komentar kalian di bawah. Tom Haye cetak sejarah di Almere City, kini siap tunjukkan kualitasnya untuk timnas Indonesia. Gelandang asal Belanda ini baru saja mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi pemain terbaik dan meraih nilai tertinggi di Almere City. Kini Tom Haye semakin mantap untuk tampil di level internasional bersama timnas Indonesia. Bagaimana ia mempersiapkan diri untuk tantangan baru ini? Simak fakta bahagianya. Bintang timnas Indonesia Tom Haye berhasil meraih status sebagai pemain terbaik dengan rating tertinggi di skuad Almere City setelah 11 pekan Liga Belanda berjalan. Meskipun Tom Haye datang terlambat ke tim baru bergabung setelah 4 pekan kompetisi berjalan, dampak yang diberikan pemain 26 tahun ini sangat besar. Ia mulai tampil pada pekan kelima dan sejak saat itu, ia langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kunci. Meskipun baru bergabung, Haye langsung menjadi sorotan berkat penampilannya yang impresif. Menurut penilaian situs statistik Watchcoret, Tom Haye kini menyandang status sebagai pemain terbaik Almere City dengan rating dan nilai rata-rata tertinggi di tim. Haye mencatatkan nilai rata-rata 6,74, unggul tipis 0,02 dari Baptiste Guillaume yang berada di posisi kedua.
Dengan penampilan yang konsisten dan kontribusi besar bagi tim, Tom Haye semakin membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain penting bagi Almere City, sekaligus menjadi andalan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah penampilan Tom Haye ini semakin menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan tempat di timnas Indonesia? Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bisa gegerkan Asia Tenggara. Timnas Indonesia U22 sukses buktikan diri, fans Thailand sebut federasi mereka culun tak berani ikuti PSSI. Timnas Indonesia yang dihuni para pemain muda U22 di Piala AFF Senior semakin menunjukkan taringnya di kancah internasional. Sementara itu, reaksi mengejek datang dari fans Thailand yang merasa federasi mereka tak cukup berani mengikuti langkah PSSI. Bagaimana perbandingan dua negara dalam mengelola timnas mereka? Temukan jawabannya hanya di sini. Keputusan Sintayong untuk menurunkan skuad U22 di Piala AFF 2024 ini diambil setelah melalui diskusi mendalam dengan seluruh petinggi di PSSI. Langkah ini langsung memancing reaksi dari salah satu penggemar sepak bola asal Thailand. Akun X @thaifootball mengungkapkan harapannya agar timnas Thailand bisa mengikuti jejak Indonesia dengan menurunkan pemain muda di turnamen sekelas ASEAN Cup. Bagi akun tersebut, menggunakan pemain muda di Piala AFF bukanlah hal yang besar. Bahkan, ia melihat ada sisi positif dari keputusan ini, yakni kesempatan untuk melakukan regenerasi skuad. Saya berharap kita melakukan hal yang sama, tetapi, tulis akun @thaifootball. Meski demikian, akun ini merasa optimis, namun yakin bahwa Federasi Sepak Bola Thailand FAT tidak akan menurunkan skuad muda di ajang ini. Mereka melihat Piala AFF sebagai turnamen yang terlalu penting untuk dipandang sebelah mata. Bagi FAT, Piala AFF tetap menjadi target utama mereka untuk meraih trofi, dan oleh karena itu, para penggemar berpendapat bahwa FAT akan lebih memilih mengirimkan tim senior. Itulah satu-satunya turnamen yang memungkinkan kita meraih trofi, tulis mereka. Bagaimanapun, kita akan mengirimkan tim senior. Federasi tidak mungkin berani mengirim tim muda, tutup mereka. Menariknya, keputusan berani Sintayong untuk fokus pada regenerasi skuad muda ini justru dianggap langkah yang bisa memberi dampak positif dalam jangka panjang. Apakah kalian setuju dengan keputusan Sintayong ini? Atau apakah Thailand seharusnya mengikuti langkah yang sama? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, langsung jadi sasaran amukan keras netizen fans timnas Indonesia. Anggota DPR kritik keras kebijakan naturalisasi di timnas Indonesia, banyak atlet lokal yang bisa bersinar. Anggota Komisi X DPR RI memberikan kritik pedas terhadap kebijakan naturalisasi yang terus dilakukan oleh timnas Indonesia. Menurut mereka, Indonesia tidak miskin atlet berbakat dan seharusnya fokus pada pengembangan talenta lokal. Apa alasan dibalik pernyataan ini? Simak ulasannya hanya di sini. Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacobagah melontarkan kritik keras terkait kebijakan PSSI yang terus melakukan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan atlet berbakat bahkan di daerah-daerah yang dianggap tertinggal sekalipun. Sebagai perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, Anita menegaskan bahwa banyak atlet potensial yang berasal dari wilayah tersebut meskipun daerah itu sering dianggap tertinggal. Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudangnya atlet, ujar Anita. Lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya banyak atlet di Indonesia. Anita pun mempertanyakan keputusan PSSI yang terus mengimpor pemain asing untuk memperkuat timnas Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali dan ini sudah beberapa kali, ucapnya. Ini perlu dipertanyakan dan menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Anita menambahkan meski berharap yang terbaik untuk pemain-pemain naturalisasi yang sudah ada, dia tetap mengingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi atlet yang bisa diberdayakan. Kita lihat kemarin, kita ambil pemain-pemain dari luar dan belum berhasil juga, itu kita bicara tentang keberhasilan, kata Anita. Untuk 3 atlet yang luar biasa ini, kami berharap mereka memberikan yang terbaik buat Indonesia. Tetapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Jangan kita ulangi lagi, panggil dari luar tetapi tidak membanggakan.
Pernyataan Anita ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana Indonesia seharusnya mengelola potensi atlet muda dan apakah masih relevan terus-menerus mengandalkan naturalisasi untuk memperkuat timnas. Apa pendapat kalian tentang kritik ini? Apakah Indonesia memang memiliki cukup potensi atlet yang bisa bersaing di tingkat internasional? Ayo, beri komentar kalian di bawah. Piala AFF Senior 2024 semakin menarik, media Vietnam bersorak timnas Indonesia kirim skuad U22. Keputusan timnas Indonesia mengirim skuad muda U22 ke Piala AFF Senior 2024 memunculkan reaksi positif dari media Vietnam. Mereka melihat peluang untuk kemenangan Vietnam yang notabene negara mereka semakin besar. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Tonton video sampai selesai. Keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024 ini mendapat sorotan dari media Vietnam Bongda 24 Ha.vn. Media tersebut melihat keputusan ini sebagai kabar baik bagi timnas Vietnam, yang kini memiliki peluang untuk membalas kekalahan mereka terhadap Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir antara kedua tim di tahun ini. Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak membawa skuad terkuat ke turnamen terbesar di Asia Tenggara kali ini, tulis Bongda 24 Ha.vn. Menurut mereka, absennya pemain-pemain senior Indonesia memberi Vietnam kesempatan besar untuk mengalahkan tim merah putih secara tuntas di babak penyisihan grup. Ini juga menjadi kabar baik bagi Vietnam karena berpeluang mengalahkan lawannya secara tuntas di babak penyisihan grup, tambah media tersebut. Langkah Shin Tae-yong ini semakin memanaskan persaingan di Piala AFF, karena selain memperkenalkan regenerasi pemain, keputusan ini juga memberikan motivasi lebih bagi tim lawan, termasuk Vietnam, yang ingin membuktikan keunggulannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan skuad muda akan membawa hasil positif untuk Indonesia? Atau justru menjadi keuntungan bagi tim lain, seperti Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PSSI tegaskan tidak ada pemain keturunan yang dibayar atau disewa untuk bela timnas Indonesia. PSSI menegaskan bahwa mereka tidak membayar atau menyewa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa alasan dibalik pernyataan tegas ini? Simak klarifikasi lengkapnya. Admin jamin kalian akan bahagia mendengar ini. Yunus Nusi, Sekjen PSSI, dengan tegas membantah pernyataan Bonia Triana yang menyebut PSSI membayar atau menyewa pemain naturalisasi. Menurut Yunus, PSSI tidak mengeluarkan dana untuk proses naturalisasi pemain-pemain tersebut. Ia menjelaskan bahwa para pemain tersebut bergabung dengan timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dalam diri mereka. Kami tidak ada sewa atau membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi, tegas Yunus. Sebagian besar, bahkan semuanya mereka panggilan jiwa, baik itu dukungan dari nenek buyutnya dan orang tuanya. Yunus juga menambahkan bahwa PSSI bersyukur karena para pemain naturalisasi datang dengan ikhlas, menunjukkan semangat dan pengorbanan besar di lapangan untuk timnas Indonesia. Kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka di lapangan, ujarnya. Dengan penegasan ini, Yunus Nusi berharap klarifikasi tersebut dapat menghilangkan keraguan tentang motivasi para pemain naturalisasi dalam membela timnas Indonesia.